melihat dunia dengan pandangan zuhud, tidak terlalu rakus dengan dunia tapi rakus dengan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Faqalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa 'amalan wa ikhlasuhuma wa dawamahuma bi rahmatika ya arhamar rahimin ya akramal akramin, amin amin ya rabbal. Alhamdulillah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama kita hormati sahibul bait, sahibul hajah pada malam hari ini, Al-Habib Muhammad Uqban beserta seluruh sahabat-sahabat, rekan-rekan dan para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya hormati dan yang saya muliakan, dan seluruh para sesepuh yang hadir pada malam hari ini, dan kepada kita semuanya, insya Allah malam hari ini bisa menjadi malam yang penuh keberkahan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini tidak ada gandengan acara. Alhamdulillah. Saya itu berharap setiap malam seperti ini sebenarnya, supaya bisa lanjut kitabnya, supaya bisa dapat keberkahan dari ngajinya, insya Allah. Yang mana malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab dari karyanya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Maliki, yaitu dengan judul Muhammadun Al-Insanul Kamil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sempurna. Dan kita ini ngaji seperti ini tujuannya supaya kita itu lebih mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kesempurnaannya dan kelebihan-kelebihannya. Harapannya insya Allah makin senang, makin cinta dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya Allah Habib Muhammad tidak ada acara-acara lagi. Biasanya kalau ada acara-acara itu ya bubar gitu, ada pengajian gitu. Pengajiannya pengajian umum. Nah tadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai ke pembahasan tentang kesempurnaan akal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjut, kita perlu tahu akal itu apa. Jadi akal itu bisa diartikan sebagai wadah ilmu. Akal juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang memproses ilmu. Itu namanya akal. Dan ulama membagi akal itu menjadi 5. Ada yang membaginya menjadi 4, ada yang membaginya menjadi 5. Nah, kita ambil yang membaginya menjadi 5. Ada yang mengatakan jenis akal yang pertama adalah aklun gorizi. Apa itu aklun gorizi? Adalah akal insting. Akal apa? Insting. Dan itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita manusia. Dengan akal insting ini kita bisa memahami sesuatu dengan mendalam. Itu namanya aklun gorizi. Kita bisa menalar, ya, bisa meneliti sesuatu dengan akal ini. Ada namanya aklun kasbi. Nah, akal kasbi,
yaitu jenis akal yang bisa menampung ilmu pengetahuan ketika kita dekat dengan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Sebagaimana kita yang hadir di majlis-majlis, di situ kita hadir majlis mendengarkan ceramah-ceramah, mau'izah hasanah, pengajian-pengajian. Akal yang kita pakai di situ adalah aklun kasbi. Karena apa? Duduknya kita di situ kita bisa menyerap pengetahuan-pengetahuan dari orang-orang yang berilmu. Itu jenis yang kedua. Yang ketiga disebut dengan aklun atoi, yaitu akal pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu bisa memiliki akal insting, bisa memiliki akal kasbi, tapi belum tentu dia mendapatkan akal atoi. Apa itu akal atoi? Yaitu akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia agar mendapatkan hidayah beriman kepada Allah Subhanahu. Hadirin yang dirahmati Allah, orang pintar di dunia ini kata nopo sitingnya, tapi yang beriman banyak atau sedikit? Sedikit yang beriman. Karena jenis akal ini memang pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat disebut dengan akluz zuhdi, akal zuhud. Nah, akal zuhud ini akal atau bahasa kita supaya lebih mudah kita bilang mindset orang zuhud, mindset orang zuhud yang memandang dunia dengan pandangan orang-orang zuhud. Akal ini juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari banyak orang yang beriman, orang yang zuhud itu lebih banyak atau lebih sedikit? Orang yang zuhud lebih banyak atau lebih sedikit? Di sini banyak yang zuhud atau sedikit yang zuhud di sini? Nah, jangan ngaku-ngaku lah ya. Jangan ngaku-ngaku. Pokoknya itu dijawab masing-masing ya. Kita jawab masing-masing. Aklun zuhdi, akluz zuhdi, yaitu akal atau mindset zuhud, melihat dunia dengan pandangan zuhud, tidak terlalu rakus dengan dunia tapi rakus dengan akhirat. Itu orang zuhud. Kebalikannya, orang yang tidak zuhud rakus dengan dunia tapi irit dengan akhirat. Mindset ini, akal ini juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kembali lagi saya ingatkan, zuhud itu bukan atas dasar penampilan, hadirin. Orang itu mungkin kelihatan sederhana dengan penampilannya, dengan apa yang dia miliki di dunia ini, tapi dia tidak zuhud. Ada orang yang mungkin kelihatan penampilannya itu mewah, penampilannya ini kelihatan glamor, tapi hatinya zuhud. Ada. Maka zuhud itu bukan bukan hal-hal yang berkaitan dengan penampilan, tapi zuhud itu adalah masalah hati. Zuhud itu adalah masalah mindset, melihat dunia ini. Oleh karena itu ada salah seorang mengkritik Syekh Abdul Qadir Jailani, Sultanul Aulia, pemimpin para wali. Beliau ini Sultanul Aulia tapi kaya raya. Kira-kira wali itu ada yang tidak zuhud? Nah, kalau ada wali yang tidak zuhud itu wali-wali daya gitu. Wali murid. Wali pasti zuhud. Tapi kok Syekh Abdul Qadir Jailani kaya raya? Rumahnya kayak istana. Sampai sekarang kalau jenengan ziarah di Irak itu masih ada rumahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kayak istana, hadirin. Tapi kenapa beliau bisa menjadi wali, bahkan pemimpin para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala? Oleh karena itu ada salah seorang datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, dalam hatinya mengkritik, kok ada orang yang disebut wali tapi rumahnya seperti ini. Ini ngaku-ngaku wali ini. Syekh Abdul Qadir Jailani karena seorang wali bisa mengkasyaf, membaca isi hati orang itu. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani bilang,
Kamu diutus oleh gurumu kan? Iya, saya diutus oleh guru saya. Gurumu itu adalah murid saya. Gurumu itu siapa? Murid saya. Jadi kamu ini cucu murid saya. Sampaikan pesanku kepada gurumu, inza'id dunya min qalbik, lepaskan dunia dari hatimu. Nah ini orang ini bingung ini. Dia lihat keadaan Syekh Abdul Qadir Jailani dengan kemewahannya, dengan kehidupan yang glamor, menasehati gurunya yang hidupnya melarat. Jadi gurunya ini ceritanya, orang yang kritik Syekh Abdul Qadir Jailani ini punya guru. Gurunya ini melarat. Dan gurunya ini muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Pesan saya kepada guru Anda, kepada murid saya itu, lepaskan dunia dari hatinya. Dia bingung ini mau menyampaikan pesannya gimana ini. Seharusnya kebalikannya gimana? Seharusnya gurunya ini nasihati Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan hidup mewah-mewah, harus jadi zuhud. Tapi kok kebalikannya ini pesan yang disampaikan. Akhirnya apa? Sang murid ini membawa pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani kepada gurunya. Ketika disampaikan, wahai guruku, Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, inza'id dunya min qalbik, lepaskan dunia dari hatimu. Sang guru langsung tunduk, langsung menangis dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini muridnya makin bingung ini. Ini kok nasihatnya kok diterima seperti ini. Ini agak beda dengan kita. Kita sering dapat nasihat tapi masuk kanan keluar di. Ini beliau dapat nasihat langsung nangis. Ketika ditanya oleh muridnya, kenapa seperti itu wahai guru? Kata beliau, iya benar apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya ini memang kelihatannya hidup miskin, saya melarat, tapi hati saya memiliki keinginan-keinginan yang banyak. Ketika melihat tetangga saya punya rumah yang bagus, saya ingin memiliki rumah yang bagus. Ketika tetangga saya memiliki istri yang cantik, saya juga ingin memiliki istri yang cantik. Ketika tetangga saya memiliki kendaraan yang bagus, saya juga memiliki keinginan untuk mendapatkan kendaraan yang bagus. Berarti saya ini kelihatannya melarat, tapi hati saya tidak zuhud. Karena pada hakikatnya zuhud itu kalau bahasa kita adalah nerimo, menerima apa yang sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memiliki keinginan yang lain, ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain, maka itu sudah mulai keluar dari lingkaran zuhud, udah mulai masuk ke sifat tamaknya. Na'udzubillahimin. Ya, mugi-mugi kulolan panjenengan sedoyo diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akal zuhud. Amin amin ya rabbal hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima adalah aklul syarafi, yaitu akal kemuliaan. Dan akal kemuliaan ini hanya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, ini namanya aklul syarafi, akal kemuliaan. Khusus Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan oleh para ulama, diantaranya Al-Imam Wahab bin Munabbih. Beliau mengatakan, saya ini ahli sejarah, seorang tabi'in, ahli sejarah. Kata beliau, saya telah membaca 70 kitab dari kitab-kitab orang-orang terdahulu. Semua dari kitab-kitab itu menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan sebuah akal yang sebanding dengan akalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ibaratnya beliau mengatakan, ibarat akalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan akal seluruh umat manusia, itu perbandingannya seperti sebutir pasir dibandingkan dengan pasir yang ada di seluruh dunia ini.
Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin, ini kalau kita ambil pasir satu genggam ini, kira-kira jumlahnya berapa? Ada 1 juta? Ya mungkin gitu. Ini 1 juta. Katanya 1 butir banding semuanya. Sak dunia ini dibandingkan. Kira-kira berapa perbandingannya? Wallahu ta'ala a'lam. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan kepada kita, inilah kemuliaan Allah, kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang wajib bagi kita pengikutnya, orang yang mencintainya, untuk mengetahuinya. Dan insya Allah kita akan jabarkan beberapa contoh diantaranya kenapa akalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini begitu mulia, begitu luar biasa, sampai tidak bisa dinalar oleh akal-akal kita ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah di sini disebutkan bahwa akhlak yang mulia, sifat-sifat yang terpuji itu tidak mungkin bisa terwujud di dalam diri seseorang kecuali berangkat dari akal yang sempurna. Dan semua kita sudah tahu dan yakin gitu, tidak ada manusia yang lebih mulia akhlaknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam Maulid Sittuduror, setiap pekan kita baca ini, fama min khuluqin fil bariyati mahmud, tidak ada akhlak di muka bumi ini yang terpuji illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud, kecuali sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah ini diibaratkan oleh Imam Busiri bagaikan lautan, lautan kebaikan, lautan akhlak, lautan sifat terpuji, itu yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang ngambilnya ada yang sak ember, ada yang sak gayung, ada mungkin sak genggam, macam-macam. Intinya apa hadirin yang dirahmati Allah? Rasulullah ini gudangnya kebaikan, gudangnya akhlak, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin akhlak yang terpuji ini tidak berdasarkan akal yang sempurna. Karena orang itu bisa memiliki akhlak yang terpuji, yang sempurna, itu pasti dia memiliki akal yang sempurna. Nah, ini alasan yang pertama yang disebutkan oleh para ulama kita. Sebagai contoh apa? Ada salah seorang sahabat namanya Khalid bin Walid.